Pemirsa, 6 rumah di Kecamatan Turikale, Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar siang tadi. Suara ledakan sempat terdengar beberapa kali, diduga berasal dari tabung gas. Kobaran api dengan cepat membakar 6 rumah warga di Kelurahan Teroada, Maros, Sulawesi Selatan. Warga panik karena sempat terdengar beberapa kali ledakan yang diduga berasal dari tabung gas 3 kg di salah satu rumah. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sejumlah warga menangis histeris menyaksikan rumah mereka terbakar. Kencangnya angin dan banyaknya bangunan rumah semi permanen membuat api sulit dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Ledakan ya, Bu? Tadi sempat ada ledakan ya suaranya? Langsung ditahan. Langsung tiba-tiba ada api ya, Bu? Iya. Itu api di mananya, Bu? Dari sana, dari belakang. Dari belakang rumah ya, Bu? Iya. Oh, Ibu berapa rumah ini, Bu, yang terbakar? 6 sama ini. Oh, termasuk rumah. Pemirsa, polemik kekuasaan di Keraton Kasepuhan Cirebon kian memanas. Pelantikan perangkat keraton versi Raharjo yang digelar di Bangsal Pangrawit diwarnai kericuhan. Aksi saling dorong dan adu argumen terjadi di tengah acara pelantikan perangkat Keraton Kasepuhan Cirebon versi Raharjo pagi tadi. Insiden terjadi saat Sultan Alaweda II Raden Raharjo Djali membacakan naskah pelantikan di Bangsal Cinempang Rawit. Tiba-tiba sekelompok orang dari kelompok Lukman Zulkaidin datang dan berusaha membubarkan prosesi pelantikan. Ketegangan kedua pihak terjadi selama lebih dari setengah jam sebelum akhirnya berhasil diredam. Kepala Badan Pengelolaan Keraton Kasepuhan mengklaim kegiatan yang dilakukan oleh kubu Raharjo Djali tidak berizin. Saya di sini sebagai Kepala Badan Pengelola Keraton Kasepuhan berhak untuk menegur mereka karena tidak ada pemberitahuan. Kegiatan ini tanpa ada pemberitahuan dari saya sebagai pengelola badan kegiatan itu tanpa izin. Menanggapi tudingan itu, Raden Raharjo Djali menyatakan pihaknya sebagai keluarga besar Keraton Kasepuhan tidak memerlukan izin siapapun untuk menggelar kegiatan di keraton. Meski diwarnai kericuhan, acara pelantikan perangkat kesultanan tetap digelar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Barreskrim Polri berhasil menangkap YouTuber Muhammad KC atas dugaan penistaan agama yang diunggah di akun YouTube miliknya. KC ditangkap di lokasi persembunyiannya di Bali usai ditetapkan tersangka dalam kasus penistaan agama. Manusia, kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin gak terima? YouTuber Muhammad KC alias Muhammad Kece berhasil ditangkap Barreskrim Polri di tempat persembunyiannya di kawasan Banjar Untal-Untal, Kabupaten Badung, Bali, usai pernyataannya menjadi sorotan publik. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan saat ini KC telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama berdasarkan sejumlah alat bukti diantaranya konten video ceramah serta pemeriksaan saksi ahli dan pelapor. Ditangkap di tempat persembunyiannya dan sekarang dalam proses akan dibawa ke Jakarta ke Barreskrim untuk tindak lanjutnya. Mungkin sore ini akan tiba, tentunya juga melalui protokol kesehatan yang harus diterapkan terhadap baik kepada penyidik maupun terhadap tersangka.
Terkait penangkapan KC ini, Waketum MUI Anwar Abbas mengapresiasi polisi yang dengan cepat menangkap terduga pelaku penistaan agama. Dengan telah tertangkapnya Saudara Muhammad KC ini, kita harapkan ya supaya masyarakat bisa tenang ya dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada pihak penegak hukum, terutama tentu saja pertama sekali adalah kepada pihak kepolisian ya, agar pihak kepolisian bisa memproses yang bersangkutan dan melanjutkan kasusnya ya nanti ke kejaksaan dan kepada pihak pengadilan ya. Dalam kasus ini KC dijerat pasal berlapis, yakni pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valerie, Andrian dan Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Polisi telah menangkap YouTuber yang diduga menistakan agama. Lantas bagaimana kelanjutan prosesnya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan, dan Ketua Kongres Pemuda Indonesia yang juga pelapor Pitra Romadoni, dan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Khalil Nafis. Saya ke Pak Ahmad Ramadan terlebih dahulu. Pak Ahmad Ramadan, sejauh ini seperti apa perburuan Muhammad KC sampai akhirnya ditemukan di tempat persembunyiannya di Bali? Ya, jadi diawali dengan laporan yang diterima oleh Barreskrim Polri di tanggal 21 Agustus yang lalu, maka kita tentunya mengumpulkan bukti-bukti ya berupa tangkapan layar ataupun screenshot dan juga konten-konten tersebut. Kemudian untuk menguatkannya kita memanggil atau meminta keterangan para ahli ya, diantaranya keterangan ahli pidana, keterangan ahli dari IT, juga keterangan ahli bahasa. Kemudian setelah Polri, penyidik meyakini dengan bukti-bukti awal yang cukup, tentu dengan menggunakan peralatan yang dimiliki oleh Polri, kita melakukan tracing terhadap yang bersangkutan. Hasil tracing kemarin, kita mengetahui keberadaan yang bersangkutan berada di Bali. Maka selanjutnya penyidik Direktorat Siber bergegas untuk segera menemukan yang bersangkutan. Dan kemarin kurang lebih pukul 8 malam MK berhasil ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber di tempat persembunyiannya di daerah Bali. Kemudian yang bersangkutan untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dibawa ke Jakarta, ke Barreskrim Polri, tentunya untuk mengetahui motif apa dari yang bersangkutan menyebarkan konten-konten yang sifatnya sara tersebut. Demikian, Mbak. Baik, saat ini penanganan terhadap Muhammad KC setelah ditangkap seperti apa, Pak Ramadan? Ya tentunya nanti kita bawa yang bersangkutan ke Jakarta, ke Barreskrim, kita akan melakukan pemeriksaan ya. Itu melakukan pemeriksaan seperti yang saya katakan tadi untuk mengetahui motif, untuk apa yang bersangkutan atau motif apa yang bersangkutan tersangka MK menyebar konten tersebut. Tentu selanjutnya akan dilakukan penahanan di rutan Barreskrim Polri. Motifnya apa sih, Pak? Ini yang akan nanti kita lakukan, Mbak. Oke, baik. Yang penting kita untuk menjaga atau untuk mengakomodir respon dari masyarakat, juga melihat keresahan-keresahan masyarakat, juga keinginan-keinginan termasuk tokoh-tokoh atas postingan tersebut yang menimbulkan keresahan, juga menimbulkan ya katakanlah amarah dari masyarakat. Kita
harus lakukan pengamanan dan penangkapan terhadap MK tersebut. Baik, saya ke Pak Pitra Romadoni. Pak Pitra, Muhammad KC sudah sempat mengklarifikasi postingannya, namun pelaporan tetap diajukan ke polisi. Sejauh ini bagian mana yang menurut Anda menistakan agama? Baik, Mbak Nisa, terima kasih. Sebelumnya saya mewakili Ormas daripada Kepemudaan Kongres Pemuda Indonesia mengucapkan salam hormat saya kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah pimpinan Bapak Listio Sigit yang telah menangkap pelaku ini sehingga keresahan masyarakat terobati dan hati masyarakat Islam yang terluka terobati. Untuk saat ini kita dari Ormas telah melakukan kajian yang mendalam dan telah dilakukan gelar perkara di Kongres Pemuda Indonesia. Hal yang sangat tidak kita terima, yang tidak ditolerir itu yang bersangkutan telah mengubah ayat suci Al-Quran, tepatnya surat Al-Fatihah pada ayat 2. Alhamdulillahirrabbilalamin, ayat tersebut dirubah dia dengan redaksional yang lain. Terus yang kedua, yang bersangkutan juga menghina ataupun merendahkan Nabi Muhammad SAW yang selalu kami harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nantinya. Untuk itu, Ormas Kongres Pemuda Indonesia dan beberapa ormas-ormas lain yang tergabung di kepemudaan kita mengecam tindakan tersebut dan kami apresiasi penuh ya pihak kepolisian yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat selama ini. Akan tetapi yang masih ada di dalam benak kami selaku Ormas yaitu mengenai tentang aliran dana kepada yang bersangkutan tersebut, di mana yang bersangkutan telah membuka open donasi di rekening BCA atas nama rekening pribadinya dalam garis miring Muhammad KC. Nah, open donasinya buat apa, Pak? Buat dirinya atau untuk kepentingan amal? Nah, itu tadi ini yang harus kita serahkan sepenuhnya kepada Polri untuk melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Motif tersebut apa tujuannya? Apakah motif ekonomi atau motif untuk memecah belah antar umat beragama? Jadi kami ingin memastikan bahwasanya rakyat Indonesia ya, khususnya pemuda, kami ingin memastikan menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari pihak-pihak yang mencoba mengganggu, baik itu paham radikal maupun paham-paham lainnya, sehingga ketertiban keamanan di negara ini akan tercapai. Maka dari itu kami melaporkan setiap orang yang melakukan gangguan-gangguan keamanan di negara Republik Indonesia ini. Kenapa kita meminta yang kami hormati Polri mengusut aliran dana tersebut? Karena kami khawatir apabila nanti ada aliran dana dari luar negeri, ini yang membahayakan kedaulatan kita. Baik. Maka dari itu kami berharap Polri mengusut tuntas aliran dana yang masuk dan kalau perlu dibuka nama-nama yang membantu dan menyokong dakwah yang bersangkutan ini. Terima kasih Mbak Nisa. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Holil. Pak Holil, kalau misalnya dilihat dari unggahan yang dilakukan oleh Muhammad KC bahwa ia menafsirkan atau menginterpretasikan ayat-ayat menurut pandangannya. Kalau menurut Pak Holil seperti apa pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Muhammad KC ini? Pak Holil. Pertama yang saya lihat dari cara dia menyampaikan kata-katanya, cara dia mengulasnya, bahkan cara baca Al-Quran, menunjukkan kalau dia itu orang yang tidak paham agama Islam. Kalau toh agama sebelumnya adalah agama Islam, saya yakin dia ngajinya tidak benar. Kemudian dia baca itu bukan hanya karena salah paham, atau bukan karena dia tidak paham, tetapi ada unsur menyalahkan kepada pahamnya orang lain. Yang kedua, menuduh ya dan menistakan, jadi merendahkan. Jadi kalau orang salah paham dalam mengartikan satu, kita luruskan pahamnya. Kalau orang tidak paham, kita memberikan pemahaman. Tapi enggak, dia memang orang yang tak mau paham bagaimana keyakinan kita diinjak-injak, ya, seperti halnya menyebutkannya dengan mengubah tadi
Tadi Pak Fitra juga sampaikan dengan Al-Fatihah juga diubah, ya. Kita nggak tega mau ganti, mengikutinya cara dia ngomong itu nggak nyampe karena kita mengagungkan Allah. Yang ketiga juga dia sendiri menyalahkan seperti halnya kitab Kasyifatus Saja, kitab kuning. Ini kan akan membingungkan. Kalau toh memang orang salah kan belum tentu dia salah. Dan cara mengungkapkan seperti itu adalah dalam tanda petik rasa kehormatan kita, entitas keagamaan kita merasa diinjak. Ini soal rasa ya, subjektivitas. Oleh karena itu, bagaimanapun seperti yang tadi disampaikan oleh kepolisian, ini sudah membuat beberapa kali kami media, kita ketemu langsung. Tadi kita mulai pembukaan Pak Musyawarah Kerja MUI, ormas-ormas di daerah menanyakan hal ini kepada kita. Karena sudah isu nasional, kami minta MUI itu mengusutnya dan mengurusnya, kira-kira gitu, mengurus untuk mengusutnya. Mereka minta khawatir orang yang serupa karena tidak ada penegakan hukum. Tapi alhamdulillah kita mengapresiasi dan kita sampaikan pada saat itu tadi sekitar jam 12-an karena sudah ada berita ditangkapnya MKC ini, ya kita sampaikan alhamdulillah sudah ditangkap. Soal problem kita serahkan kepada hukum termasuk juga motifnya karena tadi juga ada rekening yang disebarkan ya. Jadi kita nggak tahu apa motifnya, tapi sekilas kita bisa membaca lah motifnya itu apa, kita bisa membaca sekilas. Dia bukan penceramah, dia bukan pendakwa, karena penceramah pendakwa itu adalah memberikan hal yang baik dari agama yang diyakininya, kemudian mencerahkan kepada umat, ada ilmu yang diberikan, bukan mencari kesalahan orang. Jadi kita pastikan orang yang mencari kesalahan orang itu, atau kesalahan yang dianggap salah oleh dia, belum tentu salah, karena dia tidak paham, orang lain dianggap salah gitu. Kemudian umpamanya menuduh-nuduh umpamanya bahwa ini adalah agama Arab lah, ini penjajahan, agama politik, itu kan menuduh. Jadi bukan Islam sudah mencari yang menurut dia lemah, kemudian kita lemah dan kita salah. Gitu. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari hal ini bahwa media sosial yang sekarang sangat bebas dan bisa dilakukan oleh siapa saja, itu harus ada tanggung jawab. Dan saya lagi mewakili pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan juga mewakili bagian atau umat Islam keseluruhan. Baik Pak Holil. Dengan tingkat lakunya. Saya pikir menjadi pelajaran untuk dia. Baik, Pak Holil, kita akan lanjutkan dialog dengan Pak Fitra dan juga Pak Ahmad Ramadan. Kita akan membahas apakah benar motivasi dari Muhammad KC ini hanya semata-mata untuk menaikkan viewers yang akan menambah pundi-pundi rupiahnya. Kita akan kembali usai jeda berikut.